selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita belajar biologi. Topik kita hari ini adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, apakah perbedaan antara tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, mungkin tumbuhan ini ada di sekitar kita. Ada di pekarangan rumah yang dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Ya. Nah, tumbuhan paku apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri suatu organisme dikelompokkan ke dalam tumbuhan paku. Yang pertama adalah sudah jelas akar, batang, dan daunnya, maka dia dikatakan Formophyta. Kemudian dia berpembuluh, Tracheophyta. Lalu berspora. Nah, fase dominan adalah sporophyt dibandingkan dengan gametofyt. Memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis. Akarnya berupa akar serabut, batangnya berupa rizoma, batang yang horizontal tumbuh di dalam tanah disebut dengan rizoma atau rimpang. Kemudian dia punya daun. Oke. Nah, itulah ciri-ciri suatu organisme dikelompokkan ke dalam tumbuhan paku. Lalu, struktur tubuh tumbuhan paku itu memiliki daun yang masih muda menggulung. Nah, nantinya akan terbuka daunnya, terbuka, lalu nantinya akan membentuk tumbuhan paku yang dewasa. Nah, lalu secara umum struktur tubuh daripada tumbuhan paku itu dapat dilihat akarnya berupa akar serabut, batangnya tadi berupa rizoma atau rimpang, daunnya memiliki tulang daun. Ada juga yang tidak punya tulang daun. Ya. Nah, berdasarkan ukurannya, maka daun dapat dibedakan atas dua. Yang pertama adalah daun yang ukurannya kecil disebut dengan daun mikrofil. Lalu ada daun yang ukurannya besar disebut daun makrofil. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, maka daun tumbuhan paku dapat dibedakan atas dua. Apa sajakah itu? Yaitu daun yang digunakan untuk berfotosintesis, maka disebut dengan daun tropofil. Ya. Kemudian daun yang bisa menghasilkan spora disebut dengan daun sporofil sebagai gambar berikut ini. Oke. Nah, itulah bentuk daripada daun tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan paku itu dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk sporanya. Dan jenis sporanya ada 3 kelompok tumbuhan paku. Yang pertama adalah paku homospora, di mana sporanya sejenis. Oke, contoh tumbuhan paku yang homospora adalah Lycopodium. Nah, yang kedua adalah paku heterospora, di mana sporanya dapat dibedakan ukuran kecil disebut mikrospora dan ukuran yang besar disebut makrospora. Contohnya adalah Selaginella dan Basilia crenata. Nah, kemudian yang ketiga adalah tumbuhan paku peralihan, yaitu tumbuhan paku yang dapat dibedakan spora jantan dan betina tetapi ukurannya sama. Apa contohnya? Yaitu paku peralihan Equisetum debile, paku ekor kuda. Berdasarkan bentuk dan jenis sporanya. Nah, kemudian letak sporangium dapat dibedakan atas 3. Nah, kita perhatikan sebagai gambar berikut ini. Ada sporangium di permukaan daun disebut dengan sorus. Kemudian ada sporangium yang berbentuk kerucut, ya, disebut dengan strobilus. Lalu yang ketiga sporacarpium, di mana sporangium ditutupi oleh daun karpel. Baik. Nah, kemudian klasifikasi tumbuhan paku dapat dikelompokkan atas 4 kelompok. Yang pertama, Psilopsida atau paku purba, contohnya Psilotum, dia memiliki daun mikrofil. Kemudian sporangium di ketiak daun disebut dengan Sinangium. Contohnya Psilotum. Lalu yang kedua adalah Lycopsida. Kemudian paku ini memiliki daun mikrofil, di mana sporangium yang berbentuk strobilus, ya, strobilus. Contohnya adalah Lycopodium dan Selaginella. Nah, yang ketiga adalah Equisetopsida atau Sphenopsida. Merupakan paku ekor kuda, di mana dia memiliki daun mikrofil. Nah, daun mikrofil ini tersusun melingkar di ruas batangnya. Jadi batangnya berongga dan beruas, daunnya kecil. Strobilus adalah sporangium di ujung batang yang berbentuk kerucut. Kita lihat contohnya adalah Equisetum debile. Nah, kemudian yang keempat adalah Pteridopsida.
Heteropsida adalah paku sejati di mana daunnya sudah memiliki ukuran besar, daun makrofil. Ya, contohnya adalah Asplenium adiantum. Oke, nah sporangiumnya letaknya di permukaan daun disebut dengan sorus. Nah, kemudian bagaimanakah metagenesis dari tumbuhan paku? Metagenesis tumbuhan paku tadi ada memiliki pergiliran keturunan, yaitu ada pasi penghasil gamet disebut gametofit dan pasi penghasil spora disebut dengan sporopit. Nah, untuk paku homospora, metagenesisnya adalah diawali dengan adanya spora, kemudian spora tersebut nantinya tumbuh menjadi protalium. Protalium merupakan talus atau lembaran yang pertama. Nah, dalam talus ini kita bisa melihat ada antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Antheridium itu yang melepaskan sperma, spermanya bergerak menuju ke archegonium. Di dalam archegonium itu ada ovum. Pergerakan sperma ke ovum itu diperantarai dengan air. Kemudian dengan rangsangan protein dan gula yang dihasilkan oleh ovum mengakibatkan gerakan kemotaksis daripada spermatozoid untuk bertemu dengan ovum, terjadilah pembuahan, terbentuklah zigot. Nah, zigot akan tumbuh berkembang menjadi embrio, ya. Nah, kemudian embrio ini nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Oke, atau disebut fase sporopit. Di dalam tumbuhan paku ini ada sporangium, kotak penghasil spora. Nah, sporangiumnya nantinya akan melepaskan spora secara meiosis. Ya, lalu spora kembali tumbuh menjadi protalium dan seperti itulah seterusnya. Jadi spora protalium ini memiliki kromosom haploid, sedangkan mulai zigot, kemudian tumbuhan paku atau sporopit dan sporangiumnya adalah memiliki kromosom diploid. Bagaimanakah metagenesis untuk tumbuhan paku heterospora? Nah, diawali adanya mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan tumbuh menjadi mikroprotalium. Lalu makrospora tumbuh menjadi makroprotalium. Mikroprotalium di dalamnya ada antheridium dan yang akan menghasilkan spermatozoid. Sedangkan makroprotalium di dalamnya ada archegonium yang menghasilkan ovum. Terjadi pembuahan antara spermatozoid dengan ovum, terbentuklah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio. Embrio selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporopitnya yang akan melepaskan mikrosporangium dan makrosporangium. Mikrosporangium akan melepaskan mikrospora dan makrosporangium akan melepaskan makrospora. Mikrospora akan tumbuh menjadi mikroprotalium, makrospora akan tumbuh menjadi makroprotalium. Seperti itulah siklus hidupnya. Metagenesis tumbuhan paku heterospora. Nah, reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dan tunas. Oke, lalu apakah manfaat tumbuhan paku ini? Tumbuhan paku dapat digunakan sebagai tanaman hias, contohnya Asplenium, paku sarang burung, kemudian ada Adiantum, suplir. Nah, tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai tanaman obat, oke, contohnya Lycopodium, kemudian sebagai alat gosok, contohnya Equisetum. Inilah peranan daripada tumbuhan paku. Nah, sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.